Oke, balik lagi dengan aku Eki dan selamat datang di channel Red to Red. Kali ini kita bakal nge-unboxing salah satu sepatu atau barang, dan kebetulan aku dapat barangnya dari Cina. Dan seperti yang aku bilang tadi, sepatu, cuma aku bingung ini, sumpah ini barangnya kayak gini doang. Dan aku belum tahu isinya sepatu beneran atau enggak, karena kan biasanya kalau kita beli sepatu atau kita beli sepatu di online shop kan pasti bentukannya kan kotak, dan pasti ada kotaknya kan, dan ini datang kayak gini aja, dan ini bentuknya bukan kotak. Apakah ini barangnya salah kirim atau gimana, aku belum tahu, ini belum dibuka. Tapi seharusnya sih ini sepatu kalau dipegang-pegang sih ya. Mungkin langsung aja kita unboxing, dan selamat datang di segmen introduction. Oke, kalau gitu langsung kita unboxing. Kalau dari packinginnya sih masih rapet sih ya, masih ada labelnya, masih semuanya, dan datangnya sih dari Cina. Dan langsung aja deh kita buka deh. Ini sih rapet banget sih, harusnya sih nggak ada dibuka di pihak cukainya ya, seharusnya. Repot ya bukanya. Oke, sepatu guys. Dan ini kita betul kedatangan sepatu, dan kebetulan aku waktu itu belinya sepatu klip buat MTB, karena sebelumnya aku tuh punya sepatu klip tapi itu untuk tote bag. Jadi saat kita pakai klipnya MTB yang kecil itu kan jadinya kayak jalannya tuh kayak kurang stabil gitu, dan kebetulan ini aku beli yang khusus MTB. Jadi dia di kanan kirinya harusnya ada kayak kapal ngebantu untuk jalan. Oke, ini kita singkirin dulu. Oke, dan datangnya benar-benar tanpa kotak dan cuma gini aja di dalam plastik. Kita seperti yang kita lihat nih, ada dua sepatu, satu sepasang sepatu, berarti ada kanannya dan ada kirinya. Kalau dari kuantitinya sih oke sih ini. Dan kita dapat juga apa ya ini ya? Nanti kita bahas deh. Dan gak ada lagi. Kosong. Dan kita dapat ini. Kebetulan yang bakal kita review itu mereknya Speed. Ini merek salah satu brand yang ada di Cina. Kebetulan emang kalau kita buka salah satu marketplace kesayangan kita itu, Speed ini tuh selalu menjadi yang muncul di beranda online shop kita, karena nggak tahu ya, mungkin barangnya itu emang barang murah ya, dan di Cina sana mungkin cukup populer dan akhirnya ngejangkau sampai ke Indonesia. Dan aku penasaran sih ini kualitasnya sebagus apa. Mungkin langsung aja kita langsung ke pembahasan ringan ya. Kalau kita lihat dari outsole-nya, di bagian outsole-nya itu dia kayak di sini tuh ada kayak pembantu tapalnya, karena kalau misalnya hot bag itu dia lurus semua sampai ujung tuh lurus semua, dan di sini kita dapat kayak tapal pembantu gitu, di tengahnya bolong, terus di belakangnya juga ada tapalnya lagi, dan bahannya plastik untuk outsole-nya. Di sini kita dapat dua lubang baut, di sini ada dua lubang baut, dan kita cuma dapat dua baut di sini sayangnya. Tapi yang digunain buat diklitnya nanti sih cuma dua aja sih seharusnya. Dan di sini ada kayak tambahan, aku pernah lihat ini tuh ada di sepatu bola kalau nggak salah. Tipenya tuh tipe SG kalau di sepatu bola, dan ini seharusnya bisa dilepas, dan seharusnya ini yang buat ngelepasnya sih. Kita coba ya. Dan ini harusnya sih bisa dibuka sih ini. Ya, bisa. Oh, bisa dibuka guys. Jadi kalau teman-teman pingin make tapalnya atau ininya mau dilepas itu bisa. Jadi dia bisa dilepas dan bisa dipasang. Jadi kalau misalnya kalian merasa terganggu dengan adanya ini sih mungkin dilepas aja kali ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak merasa terganggu ya dipasang aja. Dan kayak kita disediain untuk alatnya ini buat membuka. Oke. Kalau dari kuantiti dan kualitas outsole-nya sih oke sih, cuma bahannya plastik ya. Jadi kalau yang paling ditakutin dari bahan plastik dan tidak ada karetnya itu licin. Takutnya licin, apalagi di tekstur jalanan atau di lantai lebih tepatnya itu licin banget sih seharusnya ini, karena ini nggak ada tapal karetnya. Kalau biasanya kan kita kalau beli sepatu kayak sepatu running atau sepatu semacam itu pasti ada karet pembantunya kan biar tidak licin. Nah ini betul-betul nggak ada, cuma betul-betul plastiknya langsung, dan ininya plastik juga seperti kayak sepatu bola lah ya ibaratnya ya. Dan di sini ada dua baut seperti yang aku bilang tadi.
Ya untuk outsole-nya sih standar ya, standar sepatu clit sih kalau menurutku. Sayangnya sih nggak ada karetnya ya. Seandainya di sini ada karetnya sih nggak bakal licin seharusnya ya. Tapi nggak tahu ya untuk sepatu clit yang kayak merek-merek lain kayak merek Shimano atau merek-merek yang lain tuh apakah sama kualitasnya? Karena aku nggak punya sih, jadi taunya pas ini datang ini, pas kulihat ini plastik kayaknya sayang banget sih. Itu untuk outsole-nya. Terus dia nggak punya midsole, jadi dia langsung masuk ke bagian uppernya di sini. Kalau untuk bahan uppernya itu bahannya tuh sintetis, lembut banget sintetisnya. Ini aku suka banget bahannya karena aku kebetulan nggak suka sepatu clit yang mengkilat yang bahannya wet. Itu aku nggak suka karena itu gampang pecah menurutku. Dan ini aku dapat yang bahannya itu bagian uppernya tuh betul-betul sintetis, lembut banget sih ini. Dia kurang lebih hampir sama kayak suede, tapi nggak tahu ya ini suede atau sintetis. Cuma ini oke banget sih. Dan di sini banyak banget rongga udaranya. Ini rongga udaranya banyak banget. Dan harusnya sih tidak panas seharusnya ya guys. Seharusnya. Dan di sini ada strap tambahan buat lock fitnya. Jadi buat ngencangin di bagian kakimu nanti ini ada strapnya sih. Dan di sini ada mereknya Speed. Nah, yang paling aku suka itu di sini itu menggunakan sistem Boadial. Ya, aku nggak tahu sih tulisannya kayak mana. Tulisannya itu Boadial. Dibacanya Boadial. Ya kayak gitu nggak sih tulis bacaannya tuh ya Boadial mungkin ya. Ya kalau bahasa Google biasanya dia nyebutnya kalau di Google tuh Boadial gitu kan agak repot. Tapi namanya tuh Boadial. Ya kayak gitulah penyebutannya. Dan untuk ya barang Cina kan harganya lumayan murah ya, dan kita sudah dapatkan yang sistem lock yang model gini. Dan ini oke banget. Kawatnya sih tipis ya, tapi aku nggak tahu sih ini kuat banget atau enggak. Seharusnya sih kalau misalnya sudah masuk ke pasaran dan cukup banyak yang meminatin kan harusnya ini kuat banget sih, walaupun tipis. Meskipun kalau ini putus sih masih bisa diganti sih, masih banyak sih spare-sparenya yang lain. Terus cara bukanya ya bener, ditarik, tinggal ditendorin. Kalau mau ngencangin tinggal diputar sih, ditekan dulu seharusnya. Oh bener, ditekan baru diputar. Dan ini keren banget sumpah. Kalau sebelumnya sepatu klitku itu semuanya strap 3 kayak gini, strap 3 kayak gini. Wah itu agak jadul sih kalau menurutku. Dan ini aku dapat yang Boadial. Ini wah keren parah sih. Terus di bagian uppernya juga tuh di depannya ini dia tuh ada kayak rongga udaranya lagi tuh. Jadi kalau misalnya kalian pas goes atau riding sepeda itu panas, itu nggak bakal gampang keringatan seharusnya ya. Apalagi rongga udara di uppernya itu di bagian depan. Karena kalau misalnya kita goes kan biasanya itu keringatannya itu munculnya di sini ya. Kan ibaratnya kalau kita ini kaki, dia pasti kan keringatannya sebanyakan dari sini, dia pasti turun ke bawah. Dan di sini kita dikasih rongga dan harusnya ada angin yang masuk ke dalam seharusnya. Dan di sini ada 2 rongga udara. Dan di sebelah kirinya juga masih ada rongga udara. Dan harusnya sih ini nggak panas seharusnya. Aku nggak tahu ya pas digunainnya nanti. Dan ini benar-benar baru datang, aku nggak tahu secara kualitasnya benar-benar good atau enggak. Dan motifnya sih aku suka banget di sini, dia kayak ada les silver ya, ini silver abu-abu, silver gitu. Dan di keterangan Shopee-nya, aku beli di Shopee, keterangan Shopee-nya itu ini reflektif, otomatis kalau saat kita goes malam ini bercahaya seharusnya ya. Tapi aku nggak tahu ini benar-benar bercahaya atau enggak, kita tes nanti. Terus di bagian lidahnya ada tulisan Speed-nya lagi, nih lidah sepatunya masih ada tulisan Speed. Terus di bagian belakangnya ada tulisan Speed-nya lagi. Untuk busa di bagian sini aku lupa namanya, di bagian sini itu tebel, jadi cukup nyaman, nggak tipis. Untuk harga yang aku dapatkan sih ini nggak tipis, dan ini oke banget. Dan wah mantap sih. Apalagi ya? Oh bagian insole. Aku nggak tahu insole-nya bisa dibuka atau enggak ya. Kalau bisa dibuka otomatis bisa diganti. Kalau misalnya ini tidak good atau kurang oke insole-nya, kita bisa ganti insole yang lain yang menurut kalian insole-nya jauh lebih empuk atau lebih banyak rongganya. Cuma aku nggak tahu ini bisa dibuka. Oh, harusnya bisa. Oh bisa. Oke. Bisa nggak sih atau dilem ya?
Oh, bisa. Oke, bisa dibuka. Agak kotor ya. Ini rongganya lagi. Insole-nya bisa dibuka dan insole-nya tipis banget. Ini insole-nya tipis banget. Jadi kalau misalnya kalian pingin insole yang jauh lebih tebal dan jauh lebih empuk, saranku sih diganti. Mungkin kalian bisa cari yang di sininya ada pola hexagonnya agar pori-pori udara tuh jauh lebih jalan, atau enggak ya cari yang ada polanya lah, enggak yang setipis ini. Ini tipis banget dan ini benar-benar enggak ada udara yang bisa masuk sih dari bawah. Sedangkan di bagian bawahnya kan kita ada bautnya, otomatis angin bisa masuk seharusnya saat kita goes. Itu sih. Bagian kirinya sama sih, kanan kiri sama. Dan aku nggak tahu sih ini saat digunakan ini benar-benar oke atau enggak. Tapi yang pastinya saat dipakai jalan harusnya jauh lebih nyaman, karena kebetulan aku pengguna road bike yang harusnya itu pakainya sepatunya sepatu road bike ya, sepatu klit yang buat road bike. Tapi klit yang aku gunain itu lebih pakai klit MTB, karena menurut klit MTB itu jauh lebih kuat sih, karena dia bahannya itu stainless steel. Kalau ngomongin bobot pasti kita penasaran kan nih bobot sepatunya berapa, karena ibaratnya kan kita kalau pengen goes, apalagi pengguna road bike ya, yang ringan-ringan itu pasti bisa ngebantu kalian saat goes mengejar kecepatan, ngejar kom nih biasanya. Dan aku penasaran juga sih bobotnya berapa, dan kalau dipegang sih dia beratnya tuh di insole sih sebenarnya. Daripada uppernya, ini uppernya kalau menurutku cukup ringan, tapi kalau dipegang kayak gini dia ya ringan, cuma saat dipegang atau diketok kayak gini ya beratnya tuh di insole-nya, karena kan bahannya plastik full ya. Sayangnya tuh yang aku bilang tadi nggak ada karetnya. Oke, kita langsung langsung timbang aja deh. Ini ada timbangan seperti biasa. Kita kunci dulu biar enak mengunci nimbangnya. Oke. Seharusnya sih bobotnya sekitar 300 gram atau 400 gram seharusnya, karena paketnya datang juga nggak nyampe 1 kilo, seharusnya sekitar 800 gram kalau sepatu itu. Dan benar, satu sepatu itu 300 gram. Kelihatan nggak sih? Oke, kelihatan sini nih. 300 gram, kelihatan nggak? Oke, 300 gram untuk kiri, dan seharusnya kanannya juga sama, 300 gram juga. Oke, benar 300 gram. Kita lihat di sini 300 gram ya. Oke. Ya, dia sekitar 300 gram dan kanan kiri berarti kalau di total 600 gram. Tapi ini belum dipasang klit, yang dimana klitnya kan pasti kan kalau klit MTB itu kan kata-kata besi dan pasti ada bobotnya. Dan aku juga penasaran sih kalau dipasang klit kayak mana sih. Boleh deh minta klit tuh. Oke. Sip, thank you. Nah, dikarenakan di sini kita sudah dapat bautnya, jadi kita nggak perlu pakai baut yang dikasih sama klitnya. Ini kebetulan klitku yang lama dan bakal kita pindah ke sini. Tadi sudah dilepas duluan. Ya, langsung aja kita coba deh. Kita coba satu sepatu aja kali ya, kalau 2 sepatu kayaknya lama sih pemasangannya. Nah, di sini tuh kita bisa goodnya kita bisa nge-adjust posisi klitnya. Di sini kita bisa nge-adjust posisi klitnya. Atau kita bisa rubah-rubah, ini bisa digeser, kelihatan nggak sih? Bisa digeser, kelihatan ya ini. Nanti kita lihat kan tampak dekatnya lah. Pokoknya ini bisa digeser dan ini bisa di-adjust. Ini good banget buat teman-teman yang pingin menentukan posisi penggunaan klit kalian, karena kan pasti kan kita punya posisi klit masing-masing kan, karena tapal kaki kita kan beda-beda. Dan untuk aku pengguna klit yang baru menggunakan klit, aku sukanya pasangnya di lubang paling depan dan posisinya adjustnya itu di paling depan juga. Nggak tahu ya kenapa ya, karena menurutku sih posisinya paling pas aku di situ, ketimbang harus dimundurin atau enggak di tengah-tengah. Menurutku sih paling pas di situ. Pasang dulu. Seharusnya kalau kita pasangin klitnya ini nggak bakal nambah sampai 400 gram ya. Seharusnya paling sekitar 312 gram atau cuma nambah 12 gram atau sampai 30 gram gitu aja sih seharusnya. Ini sudah dipasang. Ini aku biasanya sih naruhnya di sini sih, di paling depan sih.
Kalau di sepatu kulitku yang lama sih kayak gitu, karena sepatu kulitku yang lama kebetulan juga ada 2 lubang dan lubangnya bisa di-adjust juga kayak gitu. Oke, kita coba. Tadi duduk. Oh kan bener kan, dia cuma nambah 330 gram, berarti cuma nambah sekitar 30 gram. Cuma sekitar 30 gram. Dan itu menurutku nggak bakal bermasalah sih, cuma 330 gram guys. Kalian nggak bakal bisa nentuin 30 gram itu seberat apa sih sebenarnya. Dan menurutku ini sepatu ini sudah cukup ringan, walaupun kalau menurutku tapalnya juga cukup berat sih. Kalau dipakai jalan sih aku nggak tahu ya senyaman apa, cuma kalau menurutku sih harusnya jauh lebih nyaman ketimbang sepatu kulitku yang lama. Karena sepatu kulitku yang lama tuh benar-benar nggak ada ininya. Jadi dia sepatu kulitku itu yang lama tuh sebenarnya buat RB, dan di tengahnya tuh emang ada buat MTB. Jadi aku paksain aja deh pasang yang MTB dulu deh, karena aku pikiran emang kayaknya lebih enak pakai kulit MTB ketimbang pakai kulit hot bag, karena aku belum pernah gunain kulit hot bag. Jadi aku nggak, kalau salah ya mohon maaf ya, mungkin teman-teman bisa komen di bawah kalau emang kulit hot bag emang lebih nyaman. Tapi karena aku pengguna kulit MTB yang lumayan cukup lama ya, menurutku ini sudah cukup nyaman, makanya aku belinya sepatu kulit buat MTB agar saat jalan misalnya lagi mau cari makan atau mau dituntun sepedanya jauh lebih nyaman untuk buat dipakai jalan nantinya kayak gitu. Oke, mungkin apa lagi ya, sudah semua ya, listnya sudah. Terus sistem fit locknya nih ya kayak gini, dia ada kayak plastiknya gitu, terus pakai kawat. Dia sistemnya buah dial kayak gitulah tulisannya, aku nggak tahu cara bacanya gimana. Dan rongganya ini sih yang oke sih, rongganya banyak banget dari sini sampai sini tuh rongga semua. Rongganya tuh ya bulat-bulat kecil sih, dan seharusnya udara bisa masuk dengan lancar ke dalam seharusnya. Dan ini yang paling keren itu di sini ada rongga yang jauh lebih lebar dan angin jauh lebih masuk seharusnya, dan seharusnya nggak panas seharusnya ya. Aku nggak tahu penggunaannya, dan mungkin nanti kita bakal buat video reviewnya lagi yang lebih mendalam, dan kita bakal ngeliatkan videonya atau saat digunain nanti kita bakal kasih tahu juga. Kalau nggak kita bakal masukin di vlog kita biasanya, kita sambil goes nanti kita lihatkan nih kalau dipakai jalan gimana nih, sebagus apa dan sefit apa kayak gitu. Dan kebetulan ini aku pakai kaki 41, sepatuku 41, kakiku 41, dan aku nih belinya pakai ukuran yang 41. Seharusnya sih kalau kata teman-teman yang biasa pakai klit itu dinaikin 1 tingkat jadi 42 seharusnya, tapi aku nggak tahu sih apakah nyaman atau enggak. Kita nanti bakal cobain itu deh. Mungkin itu aja sih buat video kali ini. Kita sudah unboxing, sudah review singkat tentang bahan dan secara kuantitas dari sepatu ini. Kalau menurutku sih oke banget untuk dipegang dan untuk diraba-raba kayak gini sih masih oke ya. Nggak tahu di saat penggunaannya nanti. Yang pasti aku suka banget sama bahannya yang sintetis, yang hampir mirip sweat, tapi kayaknya ini sintetis, lembut banget sintetisnya. Karena kalau sweat itu biasanya kayak ada bulu-bulunya gitu, tapi ini bahan uppernya tuh sintetis yang lembut banget, jadi kalau dipegang tuh nyaman banget sih. Sayangnya kalau sintetis yang lembut kayak gini, kalau misalnya kotor atau tergesek, dia biasanya dia bakal ninggalin jejak biasanya ya. Seharusnya sih ninggalin jejak biasanya, cuma aku nggak tahu sih saat penggunaannya nantinya, karena kan dia bahannya itu sintetis. Apalagi kalau bahan sweat biasanya kan dia nggak kelihatan jejaknya, tapi kalau sweat itu biasanya kalau kena air aja sih masalahnya. Dan ini bahan sintetis sih oke sih seharusnya. Dah, mungkin itu aja buat unboxing kali ini dan sedikit review dari sepatu Speed ini. Aku nggak ada ini sepatunya nggak ada tipenya, jadi aku nggak tahu tipenya apa, karena pas aku beli emang tulisannya cuma sepatu klit MTB, bagus untuk digunakan dan bergaya, tulisannya kayak gitulah. Jadi kalau buat teman-teman tertarik untuk beli sepatu ini, atau teman-teman sudah beli sepatu ini dan sudah tahu penggunaannya bagaimana, kalian bisa komen di bawah, share di bawah, karena aku nggak tahu nih sebagus apa. Nanti bakal aku cobain dulu. Dan mungkin itu. Kalau untuk harga sih aku dapatnya itu sekitar 600 ribuan, 600 ribuan deh kalau nggak salah kemarin, 600 ribuan. Dan 600 ribu kalian sudah dapat sepatu klit dengan kualitas sebagus ini. Karena kan biasanya kalau kita tahu sepatu klit kan cukup mahal ya, sekitar ya paling murah tipe Shimano yang MT1 atau berapa itu, MZ1 aku lupa tipenya, yang warna hitam itu jauh lebih murah, emang 800-an. Tapi ya 600 ribu kalian sudah dapat dengan kualitas kayak gini, dan sistem fit locknya itu sudah buadel, udah strap semua, dan ini sudah oke banget sih 600 ribu. Walaupun kalian harus nunggu sekitar 2 minggu, aku nunggunya sekitar 2 minggu dari Cina. Oke, mungkin itu aja. Buat teman-teman yang penasaran buat belinya di mana, nanti bakal aku cantumin linknya di bawah, atau enggak aku masukin linknya di sini. Kalian bisa klik aja langsung di situ. Dan
kalian bisa nilai sendiri apakah sepatu ini layak untuk digunain atau layak untuk dibeli, karena bagus atau enggaknya tergantung kita saat gunain pas saat goes nantinya. Kalau menurutku sih harusnya sih ini good ya, nggak tahu ya apakah ini sepatunya fit di kaki atau enggak. Mungkin itu aja buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Dan kalau kalian nggak suka tetap like, pokoknya aku maksa seperti biasa. Dan mungkin itu aja, kita nanti bakal lihatkan video review secara detailnya saat digunain dan kurang dan plusnya sepatu ini seperti apa. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih dan see ya. Harusnya sih good sih.